Hal pertama bersama dengan keluarga saya menyapa kita semua selamat siang. Shalom Alehem. Shalom. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita masih diizinkan untuk memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September, dan jatuh di hari Minggu, hari ibadah kita. Satu kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati sepanjang tahun ini. Bapak Ibu, hidup ini adalah perlombaan. Hidup ini adalah pertandingan, dan hidup adalah perjuangan. Kita sedang memperjuangkan sesuatu dan sedang bergumul tentang sesuatu. Dan tentu sesuatu yang kita perjuangkan itu bernilai. Sesuatu kita perjuangkan karena itu penting bagi kehidupan kita. Itu berlaku untuk semua manusia. Namun sebagai orang Kristen, apa yang seharusnya kita perjuangkan? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang seharusnya kita perjuangkan sebagai seorang pengikut Kristus? Apakah kita berjuang atau berlomba-lomba sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah yang kita perjuangkan sama? Nah, pagi ini kita akan belajar satu hal tentang bagaimana semestinya orang Kristen menggelar kehidupannya di dalam setiap sektor, apakah itu pekerjaan, apakah itu di paguyuban atau komunitas, apakah itu di tempat kuliah, di kampus, di sekolah, dimanapun. Bagaimana seharusnya kita menggelar kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya berikan tema pada saat ini, Man of God, atau bahasa Indonesianya manusia Allah. Kita baca satu teks firman Tuhan, 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 sampai 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca dengan suara terbaik kita. Kita baca bersama-sama saja karena hanya 3 ayat, ya. Saya pandu dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ya, ini coba kita elaborasi atau kita renungkan pada siang hari ini. Secara keseluruhan, ayat-ayat yang baru saja kita baca merupakan panggilan Tuhan kepada Timotius. Dan sebenarnya panggilan Tuhan juga bagi semua kita orang yang percaya. Panggilan untuk hidup dalam kebajikan. Panggilan untuk hidup dalam kebajikan dan menjauhi hal-hal yang dapat merusak iman kita. Hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu merupakan inti dari ayat-ayat yang kita baca. Maka saya berikan tajuk tadi, Man of God, atau manusia Allah. Apa itu manusia Allah? Saya berikan beberapa hal di sini, saudara, untuk saudara boleh catat atau boleh renungkan. Apa itu manusia Allah? Secara sederhana, manusia Allah berarti manusia roh.
Karena Allah itu adalah roh. Manusia Allah berarti manusia roh. Ya. Itu pengertian yang sangat sederhana. Seorang hamba Tuhan yang saya sangat kagumi pernah memberikan sebuah definisi mengenai manusia. Sebuah definisi yang sangat menarik, saudara. Dikatakan begini, manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam satu tubuh. Manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam satu tubuh. Manusia terdiri dari material dan juga unsur non-material. Material adalah hal-hal yang tampak, tubuh kita, tangan kita, semua yang tampak, bahkan juga yang ada di dalam organ tubuh kita yang mungkin belum tampak secara langsung, tetapi ketika dibedah itu tampak, itu semua material. Tetapi ada bagian manusia non-material, artinya sesuatu yang tidak tampak. Dan Alkitab mengatakan manusia lahiriah dan manusia batinia. Manusia lahiriah itulah yang tampak. Tampak ganteng, tampak cemberut, tampak sukacita, tampak ubanan, itu namanya lahiriah. Tetapi batinia itu tidak tampak, namun ada di dalam diri kita. Kemudian ada juga yang mencoba membagi manusia itu menjadi tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu yang tampak, jiwa dan roh itu tidak tampak. Jiwa itu terdiri dari 3 lagi, yaitu pikiran kita, kemudian perasaan kita, dan kemudian motivasi kita atau kehendak kita. Itu tidak tampak. Saya tidak bisa melihat apa yang dipikirkan oleh saudara semua. Saya tidak tahu bagaimana motivasinya, apa yang dikehendaki. Saya pun tidak tahu saat ini apa yang sedang dirasakan. Tetapi itu ada di dalam diri kita. Mendrive kita atau mengendalikan kita. Jiwa dan roh. Roh pun tidak tampak, tetapi ada di masing-masing kita. Kita memiliki roh, ya. Bahkan dikatakan tadi kita adalah roh, ya. Kita adalah roh, manusia roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam satu tubuh. Saya mengerti mengapa beliau atau mengapa hamba Tuhan ini memberikan definisi semacam ini. Dia ingin menekankan bahwa manusia ini, bahwa kita ini adalah roh. Karena roh kita lah yang kekal. Amin ya. Ini dulu ya supaya kita memahami. Karena seringkali atau terkadang kita tidak terlalu merenungkan ini. Kita jalan saja kehidupan, menjalani kehidupan hari lepas hari, tetapi kita tidak menyadari identitas kita atau jati diri kita ini apa sebenarnya. Kita sebenarnya roh, saudara. Kita adalah makhluk roh. Dan kita adalah makhluk rohani. Saya coba membawa kembali kepada peristiwa atau kisah bagaimana manusia pertama diciptakan. Kisah penciptaan Adam. Ketika Allah membentuk manusia yang pertama dari tanah, ya, dari tanah dia bentuk sedemikian rupa. Kemudian terbentuklah manusia. Tetapi kita mengetahui dari firman Tuhan, ketika manusia itu sudah terbentuk dari tanah, dikatakan firman Tuhan, dia belum hidup. Kemudian Allah menghembuskan napas hidup ke hidung Adam. Baru dia hidup. Baru dia hidup. Tadi masih semacam jenazah atau patung. Sudah terbentuk semua, tangan-tangannya sudah terbentuk semua, tapi belum hidup sebelum Allah menghembuskan napas hidup ke lubang hidung Adam. Ya. Itulah yang tadi saya katakan, itulah yang bukan materi. Nafas yang dihembuskan Allah ke lubang hidung Adam, itulah unsur yang bukan materi. Yang materi tadi yaitu tanah tadi. Ya, coba kita renungkan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, karena firman itu juga mengatakan kita akan kembali kepada tanah dari mana kita diambil. Tetapi roh itu akan kembali kepada kekekalan. Jadi sebelum Adam dihembusin nafas, dia belum hidup. Dia masih terentang begitu, saudara. Hanya sebatas materi. Dan setelah Allah menghembuskan nafasnya ke lubang hidung Adam,
barulah Adam bisa bergerak, bisa hidup. Apa poin saya? Yang membuat Adam hidup adalah nafas Allah. Amin. Amin, saudara. Yang membuat manusia hidup adalah nafas Allah. Kita bisa hidup saat ini karena masih dinafasi oleh Allah. Amin. Kita coba pikirkan kembali tentang nafas kita. Yang saya juga renungkan, jarang kita pikirkan. Ya karena tiap kali bernafas ya. Yang ngapain dipikirkan lagi soal bernafas? Ya, hari-hari tiap detik kita menghembuskan nafas dan menarik nafas, ya, menarik udara, oksigen. Selama kita hidup kita bernafas. Coba kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara tentang nafas kita. Saya diberikan kesempatan untuk merawat ayah saya. Ya, karena kita tahu bersama beliau beberapa waktu yang lampau mengalami penyakit. Dan saya bersuka cita tadi, ketika kita bersuka cita bersorak-sorai, beliau berdiri. Saya bersuka cita, tapi saya takut tadi, jangan-jangan nanti takut tumbang, saudara ya. Tapi itulah semangat beliau. Dan kita kenal beliau adalah seorang yang sangat semangat ya. Jadi kalau memang tidak bisa lagi, tidak semangat berarti memang tidak bisa lagi. Tapi saya lihat tadi, saya perhatikan, beliau berdiri ya, tepuk tangan. Ya. Tetapi yang saya mau sampaikan, ketika kami ke Jakarta, ya, ketika kami ke Jakarta, mau bawa orang tua jalan-jalan, sedikit apalah liburan atau refreshing. Dan ternyata papa saya tidak bisa ikut jalan-jalan. Dia hanya di tempat penginapan, dia hanya di hotel. Kemudian satu hari, saya pesankan makanan, saudara. Saya pesankan makanan dari restorannya, untuk diantar ke kamar supaya bapak makan sendiri, karena kami sepanjang siang jalan, jadi bapak nanti makan sendiri di kamar. Nah, sewaktu kami pulang dari tempat rekreasi sampai kembali di penginapan, ternyata bapak tidak makan makanan yang sudah disediakan oleh hotel. Dan saya tanya bapak kenapa tidak makan? Saya tidak cukup nafas lagi untuk makan. Saya ketawa, tapi saya pikir-pikir, saudara. Oh iya ya, untuk makan saja, saudara, kita harus bernafas dengan lega. Amin ya. Saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Ya, mau makan aja. Tetapi ketika saya mendengarkan perkataan itu, saya tidak sanggup untuk makan, nafas saya tidak sanggup untuk makan, katanya. Wah, gimana ini saya pikir ya. Tetapi saya renung-renungkan, oh iya ya, untuk bernafas itu kan, untuk makan itu kan perlu bernafas juga. Kalau kita bermasalah dan bernafas, maka makanan pun susah masuk. Makan minum pun beliau susah waktu itu, pada saat-saat parah-parahnya ya. Tetapi sekarang puji Tuhan, sekarang sudah lahap Bapak ini ya. Sudah lahap, sudah suka makan. Dan besok-besok kita akan itukan lagi supaya beliau lebih banyak makan. Terus keluhannya tadi pagi saudara, ketika saya jemput mereka, keluhannya, dia bilang, pantatnya sudah tepos. Ya, jadi sudah habis katanya pantatnya, sehingga kalau duduk itu langsung panas. Ini pun saya kepikiran juga ya. Karena saya tidak pernah mengalami seperti itu, jadi saya tidak, agak lucu aja saudara. Bagaimana seseorang sudah terlalu tepos atau pantatnya selalu habis, sehingga untuk duduk pun panas katanya. Makanya kemarin ketika ibadah, beliau langsung turun karena terlalu panas sudah duduknya itu. Tetapi saya yakin beliau tidak mengada-ada, beliau tidak bohong karena beliau hamba Tuhan. Cuma bagi saya itu lucu, saudara. Lucu ya. Lucu. Makanya nanti kita kasih makan lagi supaya gemuk, supaya terisi lagi semua otot-ototnya, supaya kembali kuat, saudara. Amin, saudara ya. Ya, kita doakan Bapak Gembala kita supaya semakin pulih. Ya. Tetapi ini kejadian, saudara, dan saya melihat bahwa itu sebuah fakta. Bahwa manusia itu harus bersyukur. Kita harus bersyukur kalau kita bisa bernapas dengan baik. Makanya beliau juga katakan, hati-hati bernapas, gitu ya. Artinya syukuri napas yang Tuhan berikan itu. Jangan sembarangan bernapas, ya. Jangan sembarangan bernapas, katanya ya. Jangan sembarangan bernapas. Apalagi nih, jangan sembarangan bernapas. Artinya
mengajarkan kepada kita ya, saya tidak kali bernapas, ya, saya mencoba setiap kali bernapas itu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena jarang kali kita sadari, karena ya namanya manusia bernafas ya, hari-hari bernafas, setiap detik bernafas, sehingga jarang kita renungkan itu. Dan kita lupa bahwa nafas kita yang pertama itu berasal dari Allah. Maka saya catat di sini saudara, kita hidup bukan karena dinafkahi. Ya. Kita hidup bukan karena dinafkahi oleh siapapun. Seringkali begitu ya. Orang tua berpikir, anak saya ini hidup kayak karena saya berikan nasi. Anak saya ini hidup karena saya nafkahi. Dari kecil sampai besar, sampai dewasa. Karena saya nafkahi, karena saya biayai. Tetapi kita merenungkan pada siang hari ini, kita bisa hidup bukan karena dinafkahi oleh orang lain, tetapi kita bisa hidup karena dinafasi oleh Allah. Amin. Mengapa saya katakan itu saudara? Karena kejadian manusia selain Adam, tadi malam juga kami belajar dari Kota Gaul, kejadian manusia itu dari awal itu saudara, itu begitu dahsyat, itu campur tangan Tuhan luar biasa, mujizat luar biasa, sehingga manusia bisa terjadi. Kota Gaul menjelaskan ada ratusan juta sel sperma itu, tetapi hanya satu yang berhasil menembus ovum, dan itulah kita. Bayangkan betapa banyaknya yang sudah kalah, yang sudah mati ya sel itu, hanya satu. Jadilah Methodius, jadilah Hana Novita, jadilah Salsiombing. Dan kalau kita pikirkan itu luar biasa, saudara. Dan kehidupan kita dari awal itu, dari rahim ibu kita sudah hidup sebelum kita bisa makan, benar ya? Jauh-jauh hari sebelum kita makan, berapa bulan sebelum kita bisa makan, sebelum tahu makanan, kita sudah hidup dulu. Berarti siapa yang menghidupkan? Tuhan. Amin. Seringkali kita gagal paham, saudara. Kita pikir karena kuat kita, karena hebatnya kita cari uang, cari makan, dan sebagainya. Tetapi pada awalnya, saudara, hidup itu berasal dari Tuhan. Kita adalah nafasnya Allah. Itu sebabnya kita disebut manusia roh. Karena sebelum Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam itu masih tanah. Dan sebaliknya juga setelah Allah mengambil nafas ini, kita pun akan kembali kepada tanah, saudara. Ini harus kita renungkan setiap saat. Ya. Itu fakta. Kalau Tuhan sudah ambil nafasnya, maka kita akan kembali menjadi tanah dari mana kita diambil dulu. Maka kita sadari, saudara, bahwa kita adalah manusia roh. Kita adalah manusia roh. Yang kedua, artinya adalah bahwa kita kepunyaan Allah. Katakan kepunyaan Allah. Manusia Allah berarti manusianya Allah. Manusia Allah berarti manusianya Allah. Manusia Allah berarti orangnya Allah. Manusia Allah berarti milik kepunyaan Allah. Nah, saudara, hanya kita yang menyadari ini. Dan kalau kita sebagai orang Kristen pun tidak menyadari ini dan jarang memikirkan ini, maka kita begitu sangat rugi, sangat jauh dari yang Tuhan mau. Semua orang di luar sana hidup cakap-cakap, bawa kendaraan, bawa roda 2, roda 4, bawa jet pribadi segala macam. Semua hidup. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah milik kepunyaan Allah. Itu bedanya kita, saudara. Kita sadar sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah manusianya Allah. Kita adalah orang-orangnya Allah. Amin. Ya, hal-hal yang sederhana yang kita jarang pikirkan. Kemudian yang berikutnya, manusia Allah berarti penyandang kodratnya ilahi. Penyandang kodrat ilahi. Ya. Manusia adalah penyandang wataknya Allah. Manusia adalah penyandang sifatnya Allah. Manusia adalah penyandang naturnya Allah. Manusia adalah penyandang kemuliaan Allah. Amin. Kita membawa kemuliaan Allah. Kita membawa sinar Allah.
Kita membawa cahaya Allah. Manusia yang benar-benar mengenal Tuhan, manusia yang benar-benar memuliakan Tuhan, dia akan memancarkan natur Allah, memancarkan sifat-sifat Allah. Dan kalau saudara mau jujur, manusia yang paling mulia itu bukan manusia yang paling banyak duitnya. Manusia yang paling mulia bukan manusia yang paling hebat mobilnya. Manusia yang paling mulia bukan manusia yang begitu tinggi pangkatnya. Tetapi manusia yang mulia itu ketika dia memancarkan karakter-karakter Allah. Dia menjadi manusia yang adil, dia menjadi manusia yang bijaksana, dia menjadi manusia yang mengasihi, manusia yang setia. Itu yang mulia. Amin, saudara. Saudara banyak duit, tetapi duitmu hasil korupsi. Apakah engkau mulia? Banyak tanah tetapi hasil rampokan. Apakah saudara mulia? No. Tetapi kalau kita hidup bersahaja dengan apa adanya kita, semua yang kita peroleh itu dari jalan yang benar, kita bersahaja, kita mulia. Kita mulia. Kalau saya kasih pauta gaul, katakan contoh ini Pak ya, 2M saat ini. Apakah dengan 2M langsung mulia beliau? Enggak, saudara. Tetapi kemuliaan kita adalah karena kita menyandang kodratnya Allah. Nah, kodrat ilahi inilah yang akan menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kodrat ilahi inilah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sempurna. Dan kodrat ilahi ini yang akan menjadikan kita suatu saat nanti menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ada banyak cara manusia untuk mengangkat dirinya supaya dipandang orang, ya, supaya dipandang orang mulia, supaya dipandang orang hebat, jagoan, segala macam. Bahkan sampai hal-hal yang paling negatif dilakukan. Supaya orang anggap dia jago, bapak ini hebat, ya. Adu minum, saudara ya. Adu minum. Oh, baru segelas. Si Anu sudah 2 gelas. Diminum dia 3 gelas. Untuk jago-jagoan, saudara. Apakah itu membuat kita mulia? Apakah itu membuat bapak itu mulia? Habis itu teler. Oh, jatuh di got, saudara. Tadi di lapo masih bisa minum. Tetapi mau pulang ke rumah sudah lupa jalan pulang, saudara. Wah, itu bukan mulia, saudara. Itu bukan cara untuk membuat manusia mulia. Tetapi kita bisa mulia, bisa sangat, karena kita menyandang kodrat ilahi. Kita adalah imago Dei, kita adalah gambar Allah, kita adalah citra Allah. Itu yang harus kita pahami, itu identitas kita. Bukan sesuatu yang harus kita lakukan. Itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hanya kita harus menjalani itu, saudara. Jangan cari-cari yang lain untuk menjadi mulia, untuk menjadi terpandang di mata manusia. Ya. Bukan semua itu yang membuat kita mulia. Kemudian, pengertian berikutnya yang saya berikan. Manusia Allah berarti abdi Allah. Katakan abdi Allah. Hamba Allah. Bukan hanya saya, bukan hanya Pak Gaul, Pak Gembala hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Kita semua abdinya Allah. Artinya mengabdi kepada satu Tuhan. Satu Allah yang sejati. Iya benar. Kalau kita benar-benar hamba Allah, maka akan mulia di mata orang. Itu sebabnya Pak Gaul disebut yang mulia. Iya, ada cahaya itu, saudara. Yang beliau bawa kemana-mana. Datang yang mulia. Saya sangat percaya ini. Saya sangat percaya firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita benar-benar abdi Allah, hamba Allah, ya, maka kita akan dimuliakan. Pelayan-pelayan yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Tuhan, bukan hanya dimuliakan manusia, tetapi dimuliakan Allah juga. Amin, saudara. Haleluya. Ya, itu janji Allah. Hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh setia melayani
Sang Raja itu bukan hanya dimuliakan oleh manusia, tetapi Allah sendiri pun akan memuliakan. Nah, sekarang kita mau belajar, apa sih ciri manusia Allah ini? Ya, ini ya. Apa ciri manusia Allah? Ini menjadi poin kita pada saat ini. Saya cepat saja. Pertama, ciri manusia Allah bukan pecinta uang. Katakan bukan pecinta uang. Bukan pecinta uang. Iya, bukan pecinta uang. Coba hamba Tuhan Methodius bacakan kembali ayat 10 dan 11. Kembali renungkan ini. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, Hai manusia Allah. jauhilah semuanya itu. Ya, Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. iya, ini saudara. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Nah, kata tetapi di sana itu adalah kontras. Engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jauhilah semuanya itu. Apa yang dijauhi? Termasuk yang di atasnya tadi yang baru dibaca. Jauhilah cinta uang. Jadi manusia Allah itu bukan pecinta uang. Ya. Bukan pecinta uang. Tapi kan Pak Saud, kita butuh uang. Ya benar, kita butuh uang. Semua butuh uang, benar. Hampir semua berhubungan dengan uang. Setiap hari kita pegang uang. Apakah kita mengeluarkan uang dari kantong kita ataukah kita menerima uang sebagai imbalan dari jasa atau pekerjaan yang kita lakukan? Setiap hari kita berurusan dengan uang. Kita butuh uang, benar. Setiap orang butuh uang, bahkan pendeta pun butuh uang. Semua butuh uang, benar. Tetapi kita sebagai manusia Allah tidak cinta uang. Beda saudara ya. Butuh uang dengan cinta uang, beda ya. Beda. Karena kalau sudah cinta uang, nah ini yang dikatakan, kalau sudah cinta uang, maka akan timbul segala kejahatan. Akan timbul keserakahan. Saya buat pertanyaan di sini, di catatan saya saudara. Dosa apakah yang tidak akan menyedot manusia oleh karena cinta uang? Artinya semua dosa dilakukan oleh manusia demi uang. Semua dosa dilakukan oleh manusia demi uang. Karena dia cinta uang. Namanya cinta saudara, kita akan mengejar. Kita akan mengejar yang kita cintai. Kita akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Bahkan tidak peduli apakah itu jalan yang benar atau jalan yang salah. Dulu ada peribahasa anak-anak muda dulu ya. Anak-anak muda dulu. Contohnya cintanya kepada seorang lawan jenis. Ya. Pemuda itu katakan, cinta ditolak, dukun bertindak. Artinya si laki-laki ini sudah mencoba dengan caranya sendiri, dengan ilmu-ilmunya sendiri, nggak mempan. Maka dicarilah dukun supaya menaklukkan hati si perempuan tadi. Pakai pitonggam, pakai parmanison, ya segala macam itu. Dengan cara-cara yang jahat. Karena dia sudah terlanjur jatuh cinta. Demikian juga kalau manusia sudah jatuh cinta kepada uang, sudah cinta uang, maka dia menjadi pemburu uang. Tetapi kita sebagai hamba Allah atau manusia Allah, kita bukan pemburu uang. Katakan, bukan pemburu uang. Bukan pemburu uang. Berburu uang terus setiap hari. Ya, berburu uang terus. Itu manusia yang ada di luar sana. Itu manusia yang tidak mengenal identitasnya di dalam Tuhan. Di pikirannya hanya ada uang, duit. Terus. Ya. Mengejar uang terus. Setiap kejahatan yang dilakukan manusia itu pada akhirnya demi uang.
Apapun dilakukan manusia demi uang. Ya. Di dalam Alkitab sudah banyak kasus juga. Abdi Gehasi, ya, demi harta, demi uang, dia binasa. Di Perjanjian Baru yang sangat terkenal, Yudas Iskariot, demi uang dia jual Yesus. Wow, semua demi uang, saudara. Apa yang tidak dijual oleh manusia demi uang? Ya, hati-hati kalau kita sudah cinta uang, saudara. Kita akan menjadi serakah. Manusia menjadi tamak. Dan namanya uang itu selalu tidak cukup. Ya kan? Sudah 1 M, kemudian ada lagi uang, tetap dia mau. Nggak ada manusia, oh Tagal ya, udah punya 1 M. Oh cukup pak, sudah ada 1 M uangku. Nggak ada itu ya. Masih lagi. Ya kan? 2 M juga. Jadi kalau sudah ada 2 M, saudara, tetap masih kurang, kapan cukupnya? Saya mau tanya ini. Kalau kita sudah punya 2 M, bayangkan aja dulu ya. Bayangkan aja dulu. Memang belum punya. Bayangkan aja dulu. Bayangkan aja pun udah senang ya. Apalagi punya. Maksudnya gini, kalau kita sudah punya banyak sebanyak itu pun tetap merasa kurang, tetap tidak cukup. Jadi kapan berbagi? 2 juta kurang. 4 juta juga kurang. Kali lipat lagi 8 juta kurang. Kali lagi 16 juta pun tetap kurang. 32 juta pun tetap kurang. 64 juta pun tetap kurang. Seterusnya. Itu yang artinya cinta uang, saudara. Tamak, rakus, serakah. Kami sedang belajar, saudara. Ya, bagaimana untuk berbagi itu. Ya, apalagi ayuhan itu ya. Bapak jangan lagi terima-terima sembako lah. Gitu ya. Artinya ada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Ini pun kemarin saya ditelepon itu. Di SMS, di chatting ya. Pak Saud ada sembako. Udah kita alihkan kepada yang lebih membutuhkan. Artinya kita yang memutuskan, saudara. Ya, apakah kita butuh beras? Butuh, tetapi masih ada beras kita. 24 kilo lagi. Iya kan, karena baru dibuka kan? Ya. Mungkin ada yang masih lebih membutuhkan. Nggak ada lagi yang mau dimasak di rumahnya. Iya. Sebaiknya ke situ aja. Nah, ini kita belajar, saudara, supaya kita tidak cinta uang. Karena semakin kita inginkan uang itu, kita nanti semakin jatuh cinta pada uang itu, saudara. Karena kita adalah manusia Allah. Katakan manusia Allah. Manusia Allah tidak memburu uang, bukan pemburu uang. Tetapi apa yang diburu oleh manusia Allah? Apa yang dikejar oleh manusia Allah? Dia mengejar kebajikan. Katakan mengejar kebajikan. Manusia Allah tidak dipanggil untuk memburu uang, tetapi kita dipanggil untuk mengejar kebajikan. Dan kebajikan ini adalah hal-hal yang terutama dalam kehidupan. Dan disebutkan di sana tadi. Coba sekali lagi ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, Iya. jauhilah semuanya itu. Ya, jauhilah semua yang saya sebutkan tadi, terus. Kejarlah keadilan, Iya. ibadah, Iya. kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini, saudara, ini yang harus kita kejar sebagai manusia Allah. Ya. Kejarlah keadilan. Kejarlah keadilan. Kejar keadilan. Artinya berusaha untuk adil. Amin, saudara. Berusaha menjadi pribadi yang adil. Ya. Kalau misalkan rumah kita di atas begini, kemudian kita buang sampah dari sini ke sana, itu namanya tidak adil. Amin ya. Buang sampah ke halaman orang. Stop. Rumah kita terlalu tinggi, rumah orang di bawah. Ya, jadi halaman kita
atap rumah orang di bawah halaman kita. Dilemparnya sampah-sampahnya ke atapnya orang ya. Itu namanya tidak adil ya. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Saya juga sering diceritakan Pak Gaul ya, ada banyak buang sampah ke halaman beliau. Kalau rumah beliau di bawah. Itu tidak adil, itu sangat menyakitkan ya. Itu sangat menyakitkan pasti. Buanglah sampah ke tempatnya. Amin ya. Jangan ke halaman orang, apalagi ke atap rumah orang. Waduh. Lebih enak di sini. Kan atap rumahnya di bawah situ, di bawah jendela ya. Sup. Bungkus kacang dibuangnya, bungkus ketupat dibuangnya ke situ. Dia makan martabak telur, martabak telur nggak ada ampasnya ya. Martabak manis dibuangnya ke situ. Itu namanya tidak adil, amin ya. Iya, sering terjadi Bapak Ibu, sering terjadi. Nah, di tempat ini juga seringkali kami terhalang, saudara. Ya, hari begini ada yang pesta di jalan, saudara. Itu tidak adil itu. Itu kan jalan umum, walaupun depan rumah kita, tapi itu kan jalan umum. Sehingga orang tidak bisa jalan. Sehingga orang terganggu. Itu namanya tidak adil. Ini hal-hal sederhana, seringkali kita lupakan, saudara ya. Kalau ada prasmanan, ya, itu kan akan ada antrian nanti prasmanan. Ada babi kecap di sana, ada ayam goreng, macam-macam. Tetapi kan biasanya babi kecap ini yang diserangnya. Nah, ketika kita ada di depan, pikirkan orang lain. Jangan langsung ambil banyak-banyak, kemudian yang lain tidak kedapatan, tidak kebagian. Itu namanya tidak adil. Amin ya. Sampai segunung gini ya. Puji Tuhan juga kalau masih habis. Tetapi yang jadi masalah lagi, lebih masalah lagi, dia tidak bisa habiskan. Dia tidak bisa habiskan porsinya dia. Sementara ada orang yang sudah tidak kebagian. Waduh. Makanya waktu kita kemarin buatkan acara di tempat kita, jadi Simol, itu kumpulan silaban ya. Saya tanyakan, kita prasmanan. Tetapi prasmanannya itu dibagi, saudara ya. Dibagi di piring-piring, sudah dijatah begitu. Nah, itulah saya pikir ya. Memang untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi. Tapi sebenarnya itu tidak perlu kalau kita semua menjalankan prinsip ini. Tidak perlu kan begitu kan? Karena dia tahu ada banyak orang dan dia tahu porsinya seberapa. Tetapi karena kejadiannya seperti itu, seringkali yang belakangan nggak kebagian, akhirnya dijatah begitu. Itu kan jadi kayak anak kecil ya. Untuk anak kecil masih bisa lah begitu. Tetapi kalau kita sudah begini, sudah dewasa, sudah tua, nggak tahu porsi kita, nggak tahu orang lain juga senang itu. Ya. Jadi kalau kita suka babi kecap, enak di mulut kita, di mulut orang juga enak, saudara. Amin ya. Amin. Iya, ingat itu. Kalau enak di mulut kita, pas, mantap, di mulut mereka juga enak. Kecuali dia tidak mau. Ya, karena juga makanan paling enak pun banyak juga tidak mau. Kecuali itu, saudara ya, kecuali itu. Termasuk istri saya. Istri saya masak daging babi, disuruh saya yang cicipin ya. Karena dia tidak makan. Itu kecuali. Maksud saya adalah yang umum-umum, saudara. Kalau bagi kita enak, bagi orang juga enak. Jadi kita ingat mereka di belakang sana masih banyak. Itu namanya adil. Ya. Ini manusia Allah, saudara. Ya. Ini manusia Allah. Dan ini tergantung kita. Tergantung kita, keputusan kita mau menjadi adil atau tidak. Kemudian dikatakan apa lagi? Ibadah juga. Ya. Ini pekerjaan manusia Allah. Ibadah itu pekerjaan manusia Allah, saudara. Orang di luar sana tidak tahu ibadah, yang penting cari duit. Malahan orang ibadah itu diolok-olok. Roy dahasni. Cekudut roy dahan. Tanya kan? Dari periuknya nasi itu datang. Ngapain ibadah-ibadah? Ya, itulah pemikiran orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi kita adalah manusia Allah. Kita mengejar ibadah. Mengejar ibadah itu benar-benar harus diusahakan. Namanya mengejar, ya, tidak boleh lambat-lambat, saudara.
Namanya mengejar itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Saya pernah di Surabaya, saudara. Cukup lama di Surabaya. Dan saya mengerti bagaimana arti mengejar ibadah ini. Kalau kita tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, kemudian datang ibadah, itu kan santai namanya. Tetapi yang mengejar ibadah itu, sungguh-sungguh saya lihat orang-orang yang mengejar ibadah. Bagaimana mereka dari sekolah masih pakaian-pakaian dinas, saudara. Mereka untuk mengejar ibadah dari tempat-tempat yang jauh. Mereka cuci muka di gereja. Berganti pakaian di gereja, saudara. Orang-orang yang bekerja dari perusahaannya langsung untuk mengejar ibadah. Karena kalau pulang lagi ke rumah, tidak sempat. Tidak sempat ibadah lagi. Itu namanya mengejar ibadah. Ada sebuah usaha. Amin, saudara. Ini kita di rumahnya, nggak ngapa-ngapain. Ada jam ibadah, kita tidak mau ibadah. Ya, itu bukan manusia Allah. Itu kita masih pemburu dolar. Kalau kita santai-santai di rumah, ada dolar yang berdering, kita akan kejar ya, benar ya? Ayo Pak, ada dolar di sini. Di mana? Mitra 7, berangkat. Siap. Kan gitu ya. Terus ada lagi. Ada dolar, Pak. Di mana? Jelas, dong. Jelas, Pak. Di mana? Tanjung Sengkuang. Berangkat. Wow, kemanapun berangkat, saudara. Asal mah jelas. Amin ya. Benar ya? Itu kan istilah-istilah sekarang. Jelas, dong. Jelas, dong di sini. Jelas, dong, Mang. Jelas. Tadi ya di sini. 200 sama. Berangkat. Kalau untuk dolar itu, untuk uang itu, cepat sekali manusia. Kemanapun, dari manapun, selalu siap. Dikejar. Tetapi saya belum menemukan orang yang mengejar ibadah. Ini pekerjaan kita, saudara, mengejar ibadah. Amin. Mengejar ibadah itu minimal datang tepat waktu. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Karena kalau manusia mengejar uang itu, dia selalu pengen di depan itu. Antrian paling pertama, terima amplop itu. Masuk. Iya kan? Mau gajian, pasti yang pertama. Mau sembako, pengen yang pertama. Coba kita untuk ibadah seperti itu, saudara. Saya pengen yang pertama di gereja. Amin. Itu manusia Allah. Sebelum ada manusia, saya pengen pertama di gereja. Yang pertama tadi masuk di sini, layak saya Pak Situmorang. Iya, puji Tuhan ya. Boleh yang pertama tadi di sini, bawa aqua. Iya, kita belajar, saudara. Untuk mengejar uang, mengejar dolar, saya tidak perlu ajarin, saudara. Gak perlu, sudah otomatis itu. Sudah tahu, sangat lihai. Bahkan saudara perlu ngajarin saya ya. Ya. Ngajarin saya, ajarin saya. Ya. Tetapi kita harus belajar mengejar ibadah. Katakan mengejar ibadah. Karena ini yang dikatakan Paulus. Tetapi kamu, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Tetapi kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan. Ya. Ini pun adalah nilai-nilai kebajikan, kesetiaan, setia. Setia. Semua orang suka dengan orang yang setia. Perhatikan ini ya. Semua orang pasti senang dengan orang yang setia. Bos pasti suka dengan karyawan yang setia. Gembala pasti senang dengan jemaat yang setia. Anak bapak-bapak pasti senang dengan anak-anak yang setia. Dosen pasti senang dengan mahasiswa yang setia. Semua manusia senang dengan kesetiaan. Seorang suami pasti senang kalau istrinya setia. Amin. Ya. Seorang istri pasti senang kalau suaminya setia. Gak usah ditanya itu. Semua kita pasti senang setia. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah setia? Nah, itu pertanyaannya. Makanya ini kita dengarkan saat ini, kejar itu, kejar kesetiaan. Kemudian kasih, kejar kasih.
berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Saya pun saling belajar ya, sedang belajar ini saudara. Andaikan di rumah itu berlomba-lomba untuk saling mengasihi, berlomba-lomba untuk saling peduli, betapa indahnya rumah itu. Amin saudara. Ya, tiba-tiba gerakan hati di Ibu Huta Gaul membuatkan kopinya Pak Huta Gaul. Ternyata gerakan hati di Pak Huta Gaul juga membuatkan teh buat Ibu Huta Gaul. Bayangkan ya, Desi juga demikian, membuatkan gorengan. Yujur juga datang dari mana-mana, dari tempat kerja, belikan juga sesuatu. Waduh, karena semua saling pengen melayani. Betapa indahnya rumah itu. Amin. Wah, kemarin begitu saudara. Di hati saya pengen buatkan teh untuk istri saya. Ternyata beliau sudah duluan buatkan jus. Wah, indah sekali begini ya. Indah sekali begini. Mengejar kasih saudara. Iya. Yang sederhana aja. Coba saudara ya. Coba saudara. Yang sederhana aja. Suami istri. Suaminya piji-piji istrinya. Bentar aja. Pasti nanti akan langsung itu. Ini nih luar biasa suami saya nih. Pasti nanti langsung terasa itu saudara. Istri itu akan lakukan apa? Coba aja saudara ya. Coba aja. Ya. Itu namanya mengejar kasih. Amin. Jangan menuntut terus. Mana kopiku? Mana tehku? Mana jusku? Jangan saudara, saling melayani. Amin. Iya. Kalau saling menuntut, ya nggak akan ada yang terjadi. Akhirnya berantem jadinya. Mana kopiku, kata bapak, kata suami. Kau nggak lihat saya sedang goreng ikan asin? Buat aja sendiri. Padahal bapaknya itu kan cuma nonton di depan, nonton bola kan, atau nonton. Istrinya lagi goreng ikan asin di dapur. Mana kopiku ma? Katanya kan. Kau nggak lihat ini, udah kosong ini ikan asin. Ya akhirnya ribut saudara. Itulah kalau saling menuntut. Tetapi kalau saling melayani, wah. Ketika saya suguhkan susu Milo ke istri saya, terima kasih sayang. Woi. Terima kasih sayang katanya ya. Astaga naga. Surga mana lagi yang kita dustakan kan? Saya layani papa saya, ya. Itu kerjaan saya tiap pagi ya. Saya bawa mereka ke depan, duduk mereka di situ pacaran berdua. Saya bawakan sarapan, saya buatkan susu mereka. Oh, indah sekali hidup ini kata mama ya. Indah sekali hidup kita ini kata mama. Pasti terasa saudara kalau kita melayani sesama. Amin. Coba aja nanti ya, coba dulu. Dan minggu depan disaksikan hasilnya. Kalau begini bisa disaksikan, bisa disaksikan. Ketika saya layan istri saya, apa tanggapannya, itu bisa disaksikan saudara. Itu akan sangat memberkati. Amin saudara. Boleh bersaksi, boleh. Tetapi yang seperti itu, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita digerakkan oleh Roh Kudus, bagaimana membangun jemaat. Yang kedua, ciri manusia Allah. Waktu saya udah habis. Cepat-cepat ya. Manusia Allah itu adalah pejuang iman. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pejuang iman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dikatakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi tadi saya katakan di awal, kita adalah pejuang, kita bertanding, kita berjuang, tetapi perjuangan kita adalah perjuangan iman. Perjuangan mempertahankan iman, perjuangan untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan, perjuangan untuk menjalin hubungan kita yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu semua perjuangan, saudara. Itu semua perjuangan. Perjuangan untuk selalu menyadari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi lagu kita terakhir, ku terhubung denganmu. Sadari selalu bahwa kita selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi, jangan kita tinggalkan iman kita di gereja. Amin, saudara. Selesai ibadah ini, jangan tinggalkan imanmu di sini. Bawa imanmu ke tempat kerja. Bawa imanmu itu ke perusahaan, ke kampus, ke lingkungan. Bawa iman itu. Tunjukkan iman itu.
Pertunjukan iman itu namanya pejuang iman. Tunjukkan imanmu kepada orang. Melalui kehidupan kita, melalui pemikiran kita, melalui perkataan kita. Ya, itu perjuangan iman, saudara. Sehingga orang tahu bahwa kita adalah manusia Allah, bahwa kita adalah milik Kristus, abdinya Allah, pejuang iman, mempertahankan iman, mempertahankan hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, pertandingan kita bukan mengalahkan orang lain, bukan untuk menaklukkan teman kita, bukan supaya terlihat lebih hebat dari yang lain, bukan itu perjuangan kita, tetapi berjuang untuk iman kita sendiri. Amin, saudara. Ya, menaklukkan kemalasan kita, menaklukkan kegeraman kita, menaklukkan ketidaksabaran kita. Karena tadi juga dikatakan, manusia Allah itu mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran. Ya, menaklukkan amarah-amarah kita. Itu perjuangan iman. Itu ada di dalam diri kita, bukan menaklukkan orang lain. Bukan untuk membasmi orang lain. Bukan untuk menganggap diri lebih hebat dari orang lain, tetapi menaklukkan segala sesuatu nafsu yang ada dalam diri ini, saudara. Itu perjuangan iman. Dan kalau saudara perhatikan, itu semua tentang apa yang ada di dalam diri kita, yang dapat kita kendalikan. Yang dapat kita kendalikan sendiri, saudara. Untuk menjadi manusia yang adil, itu ada pada kontrol kita. Apakah kita mau adil apa tidak? Untuk menjadi orang yang mengejar ibadah, itu ada pada kita. Apakah kita mau beribadah, mau mengejar ibadah atau tidak? Untuk menjadi orang-orang yang setia, itu pun ada pada kita. Apakah kita mau setia atau berkhianat? Untuk menjadi sabar juga ada pada kontrol kita. Apakah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas fitnah dengan fitnah, membalas kekejaman dengan kekejaman, membalas penipuan dengan penipuan. Kesabaran itu dalam kontrol kita, saudara. Saya tidak bisa mengintervensi orang lain. Ya. Tetapi itu semua keputusan kita masing-masing. Termasuk kelemah lembutan tadi. Kejarlah kelembutan, dikatakan firman Tuhan. Itu pun ada pada kontrol kita. Bukan orang lain. Kalau kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita bisa mengontrol semua itu. Mengontrol amarah kita, mengontrol kelembutan kita, kesabaran kita, kesetiaan kita, kasih kita, saudara. Itu Tuhan berikan kemampuan. Amin, saudara? Ya. Dan itu bisa dilakukan. Dan terakhir, manusia Allah adalah pejuang kekekalan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berjuang kekekalan. Iya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Iya. Rebutlah hidup yang kekal. Hidup kekal adalah mahkota yang ditawarkan kepada kita sebagai penyemangat juang dan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar, yaitu perjuangan yang benar. Itulah yang harus kita rebut. Ada mahkota nanti yang Tuhan sediakan. Kalau kita mau bertanding dalam pertandingan iman ini, ada mahkota kita. Sebagaimana seorang atlet itu, yang menang itu mendapat mahkotanya, mendapat medalinya, mendapat hadiahnya. Kita pun, saudara, sebagai orang beriman, ada mahkota, ada hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara? Mahkota kehidupan. Ya. Itu sebabnya dikatakan dalam Wahyu 3:11, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota itu. Kita dipanggil untuk berjuang dan merebut hidup yang kekal itu. Dan Bapak Gembala sering mengajarkan kita, kaitkan semua yang ada di dunia ini supaya bernilai kekal. Amin, saudara? Amin. Ya. Karena roh kita tadi itu yang saya jelaskan di awal itu, itulah yang kekal. Roh kita itulah yang kekal. Jadi kaitkan semua kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal, yang permanen. Karena semua yang ada di dunia ini, yang tampak ini, duit yang saudara kumpulkan kalau ada, tubuh yang cakap, yang ganteng ini, semua akan berakhir. Tetapi roh kita adalah kekal, akan bersama dengan Tuhan. Saya tutup di sini.
Kita baca bersama-sama untuk mengakhiri pertemuan kita. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pertandingan kita bukan mengalahkan orang lain, tetapi perjuangan iman kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pertandingan kita bukan mengalahkan orang lain, tetapi memperjuangkan iman kita. Saya tidak bisa memperjuangkan iman istri saya, tidak bisa memperjuangkan iman orang tua saya memperjuangkan iman saya sendiri. Masing-masing kita memperjuangkan iman kita sendiri di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang mengajar kami, menyadarkan